Silakan buka halaman 43 di buku paketnya. Sekarang perhatikan layar yang saya share ya. Apakah sudah tampil layarnya di kalian semua? Sudah tampil? Sudah. Oke. Di sini kita akan belajar tentang pecahan. Sebentar. Ada beberapa lagi yang masih ingin gabung. Kenapa setengah mati sekali si Maria ikut gabung? Ya. Perhatikan layarnya ya. Masih ada lagi yang gabung. Ya. Bisa dilihat ya. Kita akan masuk pada materi. Nah, mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebentar. Screenshot. Ya. Nah, di sini ada mystery box ya. Mystery box ini silakan diperhatikan baik-baik. Apa sih mystery box ini? Betapa amazingnya mystery box ini. Kita lihat di sini ada 4 mystery box. Silakan diperhatikan. Ada perkalian 10, ada perkalian 100, ada perkalian 1000, dan pembagian 3. Nah, perkalian 10. Di sini ada perkalian 10 itu adalah perkalian antara 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Ya. Selanjutnya, sebentar saya akan coba masuk di Zoom, saya coba lihat terbaca enggak ya. Terus saya cek di Zoom Pak Guru dulu. Oke. Ya. Lalu ada perkalian 100, yaitu ada 1 kali 100, 2 kali 50, ada 4 kali 25, ada 5 kali 20, dan 10 kali 10. Lalu ada perkalian 1000. 1000 ini adalah hasil perkalian dari ada 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 kali 200, 8 kali 125, 10 kali 100, 20 kali 50, dan 25 kali 40. Nah, semuanya ini disebut dengan faktor. Jadi faktor 10 itu ada 1, 2, 5, 10. Faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Serta faktor dari 1000 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, dan seterusnya. Nah, ada box yang ketiga atau kotak yang ketiga, mystery box yang keempat ya, mystery box yang keempat, itu adalah yang pembagian 3. Maksudnya adalah pernya atau penyebutnya itu adalah 3. Jadi kalau kamu mendapatkan pecahan yang berpenyebut 3, maka desimalnya adalah 0,33333 sekian. Lalu kalau menemukan 2/3 itu hasilnya sama dengan 0,6666 tak berhenti, atau kalau dibulatkan sama dengan 0,66667. Jadi 6 yang terakhir dibulatkan menjadi 7. Kalau kamu mendapatkan 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 1 tambah 2, 3. 3/3 hasilnya 1. Sehingga kalau kita melihat di sini, kita lihat 2/3 ditambah 0,333, sebenarnya ini 0,33 ini sama dengan 1/3. Sehingga hasilnya 1. Begitu juga ketika 1/3 ditambah 0,6667 itu sama dengan 1. Karena pada dasarnya ini adalah 1/3 ditambah
2/3. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke. Sorry, kelewatan. Ya. Ya. Usahakan. Bentar. Bentar ya. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, usahakan penyebut dari setiap pecahan ini adalah 10, 100, dan 1000. Di sini kita lihat yang pertama, 3/10. 3/10 itu sama dengan 0,3. Dari mana dapat 0,3 ini? Kita lihat penyebutnya dan pembilangnya. Pembilangnya 3. Maka kita tulis 3. Jadi caranya adalah dengan menulis 3 terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya itu 10. Di sini posisi nolnya 1. Berarti kalau posisi nolnya 1, maka ada satu angka di belakang koma. Sehingga kita tulis 3. Lalu kemudian 3, koma, kita pasang koma di sini, lalu 0 di depannya. Sehingga kita mendapatkan 0,3. Mengapa 0,3? Karena satu angka di belakang koma. Sekarang, bagaimana kalau penyebutnya tidak 10, tidak 100, tidak 1000? Itulah tugas kita. Nah, 2/5. Di sini posisinya 2/5. 2/5. Kita lihat 55 ini di mystery box itu berapa? Kita kembali ya. Nah, mystery box di 5 itu ada di mystery box 10. Jadi kita harus mulai dari yang 10. Kalau tidak ada di 10, kita lihat di 100. Kalau tidak ada di 100, baru kita lihat di 1000. Nah, kebetulan 5 itu ada di posisi kotak 10 ya, berkalian 10. Nah, 5 ini pasangannya adalah 2. Artinya 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita kembali ke tempat tadi ya. Sehingga kita membuat 2/5 sama-sama dikali 2. Ya, sama-sama dikali 2 untuk mendapatkan 10. Kalau di bawah dikali 2, di atas dikali 2. 2 kali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Nah, sudah penyebutnya 10. Tinggal kita jadikan desimal. Satu angka di belakang koma. Tinggal 4. Pindahkan ke sini. Jadi tambah koma 1. Lalu 0. Dapatlah 0,4. Di mana 0,4 ini adalah satu angka di belakang koma. Nolnya 1. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. 7/20. 7/20. Perhatikan pembilangnya adalah 20. Kita lihat di mystery box 20 di posisi berapa. Ya. Nah, di perkalian 10 tidak ada. Di perkalian 100 ternyata posisinya ada di sini. Ya. 5 dikali 20 atau 20 dikali 5. Karena tadi penyebutnya 20, maka nantinya supaya dapat 100 penyebutnya, kita akan kalikan dengan 5 ya. Kita akan kalikan dengan 5. 20 dikali 5, 100. Kita kembali ke soal yang tadi. Ya, di sini. Jadi tadi 20 dikali 5, 100. Kalau di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. 7 kali 5, 35. Di bawah tidak perlu lagi kamu kali. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa 20 kali 5 adalah 100. Jadi kita hanya fokus di atas. 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, di sini kita lihat 100 berarti nolnya ada 2. 2 angka di belakang koma. Tinggal kita tulis, kebetulan 35 di sini
Kebetulan 35 ini 2 angka, jadi langsung saja kita tambah koma di depannya. Sehingga menjadi 0,35, bukan 0,35, salah ya. Yang benar adalah 0,35. 0,35. Kenapa 0,35? 2 angka di belakang koma, karena pernya penyebutnya tadi adalah 100. Oke, kita lanjut pada soal yang keempat. 3/40. Kita lihat penyebutnya di sini adalah 40. Bagaimana kita ingin mengubah 3/40 jadi desimal? Kembali kita lihat di kotak. 40 ada di posisi mana? Di 10 tidak ada. Di 100 tidak ada. Nah, ternyata posisi 40 ada di kotak 1000. Nah, kotak 1040 ini pasangannya adalah 25. Dengan demikian, maka 40 kali 25 hasilnya 1000. Jadi nanti kita akan kalikan dengan 25. Ya, ini kotaknya nanti silakan kamu tulis ya. Silakan kamu tulis. Nanti Pak Guru akan kasih lihat tampil lagi di bagian akhir untuk kamu catat. Oke, ternyata pasangannya tadi adalah 25 ya. Ingat, 25. 40 pasangannya 25. Sekarang kita akan mengalihkan dengan 25. Di bawah dikali 25, tidak usah kamu kalikan lagi 40 kali 25. Karena sudah jelas bahwa 40 kali 25 tadi itu adalah 1000. Jadi ini langsung kamu tulis saja 1000. Tinggal kamu mengalihkan yang di atas. 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, di sini perhatikan. Loh Pak, kenapa di bawah hasilnya 0,075? Bukan 0,75. Nah, di sini kita lihat ternyata kalau penyebutnya 1000, 3 nolnya berarti 3 angka di belakang koma. Di atas baru bilangannya baru 2 angka. Ya, bilangannya 2 angka. Supaya genap 3 angka, kita tambahkan 0 di depannya dulu. Nah, jadi 075. Sudah 3 angka, 075. Tinggal dipasang koma, taruh lagi 0 di depannya. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak kalau seandainya pecahannya itu bukan biasa, tapi pecahan campuran? Sederhana saja ya. Untuk pecahan campuran, contoh di sini ya, kita ambil soal yang tadi saja. Kalau misalnya 4/3/10 diubah seperti tadi saja ya, seperti ini 0,3, yang di belakangnya 3/10 tadi ya. Yang ini kita ubah saja. Lalu 4 di depannya itu menggantikan 0 karena dia bilangan bulat. Kalau tadi 3/10 sama dengan 0,3, berarti kalau 4/3/10 sama dengan 4,3. Nah, begitu juga seterusnya. Jika ada bilangan bulatnya 6, 6-nya ditulis terus, 6 ditulis terus, maka 6-nya menjadi bilangan bulatnya, tinggal dipasang koma. Begitu juga seterusnya 12, 12, 12, 12. Ya. Nah, sampai di sini paham tidak? Coba dinyalakan speakernya yang mengerti. Bisa paham penjelasan Pak Guru? Saya? Saya? Oke. Paham, Pak. Oke, mantap. Paham, Pak. Kita Bisa, Pak, bisa. Oke, bagus. Sekarang coba matikan speakernya, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kebalikannya, desimal ke biasa. Nah, di sini kita lihat sama, tetap kita akan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Tapi kalau namanya desimal kan enak sudah. Kalau 0,3 berarti satu angka di belakang koma pasti pernya 10. Tinggal pindahkan 3. Ya, sekali lagi kita coba ya. Sekali lagi. Sebentar. Ya. Ya. Nah, 0,3 satu angka di belakang koma berarti sudah jelas pernya 10. Tinggal kita pindahkan di sini bilangannya 3, berarti kita langsung pindahkan 3. 3/10. 3/10 tidak bisa disederhanakan. Mengapa? Karena 3 itu faktornya cuma 1 dan 3. Sedangkan 10
1, 2, 5, dan 10. Tidak ada ya faktornya yang sama. Kalau faktornya tidak ada yang sama, berarti tidak bisa disederhanakan. Kita lanjut pada soal yang kedua. 0,4. Lagi-lagi satu angka di belakang koma. Kalau satu angka berarti penyebutnya 10, tinggal 4 dipindahkan ke atas. Nah, ternyata 4/10 ini punya faktor yang sama. Faktornya adalah 2, artinya sama-sama bisa dibagi 2. Maka 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya 2/5. Kebalikan dari tadi ya. Kebalikan dari yang ini. Nih. 2/5 hasilnya 0,4. Kalau 0,4, nah, kita bisa kerjakan kebalikannya di sini sebenarnya. 0,4 sama dengan 4/10 sama dengan 2. Ini 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Hasilnya 2/5. Tapi kita lanjut saja di sini, ya. Di koma. Oke. Selanjutnya ada 0,35. Posisinya 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka berarti pernya atau penyebutnya adalah 100. Tinggal memindahkan 35 ini ke atas. Tinggal memindahkan 35 ke atas. Nah, kita mendapatkan 35/100. 35/100 kalau kita buatkan pohon faktornya, ternyata FPB-nya atau faktornya ada yang sama, yaitu faktor 5. Berarti sama-sama bisa dibagi 5. 30 bagi 5, 7. 100 dibagi 5, 20. Nah, untuk mendapatkan 100 bagi 5 berapa hasilnya, bisa kembali melihat di boksis. 100 bagi 5. Kita lihat di mystery box tadi ya. 100 dibagi 5. Nah, 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Atau 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi, nanti Amazing Mystery Box ini sangat-sangat berguna buat kalian semuanya. Jadi ini untuk mengerjakan pecahan biasa, desimal, persen, dan lain sebagainya ya. Itu sangat berguna. Bahkan untuk faktorisasi itu sangat berguna. Jadi nanti dicatat ya. Amazing Box-nya nanti dicatat. Selanjutnya kita lihat di sini. Bagaimana kalau seandainya, Pak, di depan tadi itu soalnya kan 0, bagaimana kalau dia itu di depannya adalah bilangan bulat, 4. Ya enggak masalah, hasilnya tinggal kita memindahkan 4 di sini. Nah, yang kita ubah hanya 3-nya. 3-nya kita jadikan 3 di sini, karena satu angka di belakang koma /10. Ya. Selanjutnya kalau 5,4, 5-nya tetap, 4-nya itu di atas, /10 karena satu angka di belakang koma, 4/10-nya disederhanakan menjadi 2/5. Menjadi 5, 2/5. Lalu 7,35. Lagi-lagi 7-nya tetap di depan, 35 yang di belakang ini pindahkan ke atas, lalu 2 angka di belakang koma dijadikan /100. Lalu yang disederhanakan cukup ininya saja, ya. 7-nya biarkan saja nanti menjadi bilangan bulat di depannya. Jadi hasilnya 7/20 ya. Seperti sampel atau contoh yang barusan. Bagaimana Pak kalau yang seperti ini 9,075. Tetap saja tulis 9 di depannya seperti ini, lalu bilangan di belakangnya ada 075, 0-nya tidak usah ditulis, ambil cuma 75-nya saja. 75, tetapi karena 3 angka di belakang koma, maka pernya adalah 1000. Ya, pernya adalah 1000. 9 pindahkan kembali, tinggal disederhanakan 1000. 1000 ini saya tambahkan dulu nolnya ya. 1000 ya. Oke. Nah, 975/1000. Nah, bingung mencari 1000 ini sederhananya berapa? Nah, bisa dicari faktor dari 75 dan 1000. Kalau misalnya kita lihat di boksis, 1000 kalau dibagi 25,
itu langsung kelihatan ya. Sini, 1000 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 40. Jadi kalau desimal ke biasa dan sebaliknya itu enak saja menggunakan mystery box ya. Nah, tapi kalau kamu cari di internet mystery box lain yang muncul ya. Mystery box ini Pak Guru yang buat sendiri. Nah, jadi ternyata 1000 bagi 25 itu 40. Tinggal kita bagi yang 75 dibagi 25. Nah, kasarnya begini. Bagaimana kita ingin menyederhanakan? Bagaimana Pak kita tahu kalau misalnya ini sama-sama bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 25, ini bisa dibagi 2. Itu sebenarnya menggunakan faktorisasi. Tapi kalau mau mudahnya, kamu bisa lihat lagi di mystery box. Misalnya 10 ini. 10 ini di mystery box ada 2 dan 5. Bisa nggak dibagi 2 yang di atas? Bisa nggak dibagi 5? Begitu saja. Jadi kalau bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 5, silakan dibagi. Begitu juga dengan yang 100. Ternyata di 100 itu ada 2, ada 5, ada 10, ada 25 dan seterusnya, ada 4. Nah, kita bagi yang di atas dengan faktorisasi yang 100 tadi. Bisa nggak dibagi 2? Bisa nggak dibagi 5? Bisa nggak dibagi 4? Kalau bisa dibagi, nah itulah yang disebut dengan faktorisasi. Nah, faktor FPB dari keduanya ini adalah 5, sama-sama dibagi 5, hasilnya 7/20. Itu untuk sementara ya penjelasannya. Bagaimana Pak dengan desimal ke biasa dan biasa ke desimal? Itu sebenarnya, desimal ke persen dan persen ke desimal. Nah, di sini saya akan coba memberitahu. Nah, misalnya 0,3 sama dengan 3/10. Namanya persen, ya. Namanya persen itu adalah per 100. Nah, di sini ternyata nolnya baru 1. Bagaimana supaya dia nolnya sama-sama, nolnya itu 2, maka ini dikali 10, yang di bawah dikali 10. Kalau sudah dikali 10, hasilnya nanti adalah 3/100 ya. Hasilnya adalah 3/100. Ya, hasilnya 30/100, sorry. Nah, 30/100. Sudah bentuk per 100, berarti tinggal kita ubah menjadi persen. Caranya, tulis di atasnya 30/100 itu berarti langsung saja menjadi persen. Ternyata 0,3 itu adalah 30%. Lalu bagaimana dengan 0,4? Sama. 0,4 ini kita hilangkan saja ya. 0,4 tinggal dikali dengan sama-sama dikali 10. Di atas juga dikali 10. Nah, hasilnya adalah 40/100 nantinya. 40/100 berarti 40%. Bagaimana dengan yang 35/100? Nah, 35/100 itu kan sudah jelas. 35/100. Sudah persen. Berarti langsung aja tulis 35/100. Gitu, persen ya. Pak, bagaimana kalau dia itu pernya 1000? Kita maunya 100. Berarti sama-sama dibagi 10 lagi. Nah, kalau misalnya ini tadi 75/1000, maka persennya adalah, ya, persennya itu, kalau tadi per 100 kan langsung 75%. Tetapi karena per 1000, kita harus kasih koma 1. Seperti ini. Ya, jadi 7,5%. Seperti itu. Ya, untuk persen. Dan sebaliknya juga mudah sebenarnya. Untuk materi ini saya rasa cukup. Nanti Pak Guru lanjut lewat media yang lain. Ya, bentar. Kembali ke screen. Bentar ya. Untuk meeting. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan kali ini.
Bagaimana, bisa dipahami tidak penjelasan Pak Guru tadi? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Ada tugas yang kemarin Pak Guru kasih kan? Ya. Nggak salah lah yang latihan 5. Itu kamu sudah kumpul belum? Kalian sudah kumpul? Belum. Kalau belum nanti dikerjakan seperti yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Dikerjakan seperti yang Pak Guru jelaskan. Harapannya kalau teman-temannya tidak tahu, silakan dijelaskan kepada teman-temannya yang lain. Sebentar. Semua nyalakan kamera videonya ya. Oke, semua menyalakan videonya. Saya mau lihat. Ya, semua videonya dinyalakan. Semua video dinyalakan. Ya. Oke. Semua dinyalakan. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Tunggu sebentar. Saya print screen dulu ya. Sebagai bukti bahwa Pak Guru sedang belajar online. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk, coba saya absen dulu ya. Afron, Safronius, Adriano, Yohanes, Alansua, Brigita, Fitri Markus. Ini Kemas, ini siapa Kemas? Kemas ini siapa ini? Siapa ini Kemas? Siapa itu? Mana Pak Guru, lihat dulu. Kemas mana Kemas? Siapa ini? Hanaya kah ini? Hanaya ya? Okay. Naya Pak, Naya. Hanaya ya. Keiza. Pak Guru. Ya. Ada Lado, ada Luciana, ada Nadia, Niska, Riani. Oke. Lalu Pak Guru ingin sampaikan bahwa ada beberapa siswa yang belum Pak Guru. Ya. Ini ada mereka yang ini live juga sama Kak. Ini kami sama-sama Pak. Oh gitu. Siapa? Siapa itu? Mana saya lihat? Nih Rei, Karen, sama Nita. Sama Nita. Oh, satu ini ya. Oke, coba mukanya Rei lagi sekarang. Pasang di kamera biar Pak Guru screenshot. Rei. Ya. Bentar ya. Sebentar. Oke. Sekarang mukanya Lianita. Brigita dinyalakan tetap. Miska tetap dinyalakan. Maria Lenita dinyalakannya. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Karin. Ya. Oke, cukup ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi informasi tambahan ya, yang tidak mengikuti Lado ya, Lado kemarin ada masalah di pelajaran apa kemarin tuh ya, Pak Guru lupa. Ada satu PTS-nya yang tidak masuk nilainya. Nanti dicek lagi. Saya lupa. Ada sempat kemarin melaporkan itu dan memang tidak ada di daftar nilai. Kayaknya ini SBDP ya. SBDP untuk Lado nanti dicek ulang. Lalu kemudian apa ini? Ya, nanti Pak Guru beritahu saja di grup ya yang bermasalah di PTS-nya kemarin. Saya rasa cukup untuk hari ini. Besok itu bisa, hari Kamis bisa mengumpulkan matematikanya. Sekaligus juga bila ada yang mau dikampul atau ada yang nilai yang mau diambil. Sekian untuk hari ini, kita berdoa. Silahkan Mario memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih. Kami telah belajar, berkati juga Bapak Ibu Guru yang telah mengajar kami. Ya Tuhan, doa kami. Kami satukan doa ini dengan doa Salam Maria. Salam Maria, Salam Maria. Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan Pujilah terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Amin. Bapa, Putra, dan Niska, Roh Kudus. Amin. Niska, tugasnya ya dikumpul ya, ada banyak ini tugasmu belum masuk. Niska, kemudian Ivandi ini tolong diberitahu ya lewat mungkin salah satu di antara kalian WA si Ivandi kenapa tugasnya jarang dikumpul, sama Reinhard Bonso Patola ya. 2 orang itu yang agak kesulitan 3 sama Glory. Ada nomor Renat di HP. Nanti silakan kamu cari namanya, lalu kamu WA bilang ditunggu tugasnya Pak Guru tunggu tugasnya di sekolah ya. Glory, Niska sama Pandi sama Reinhard Bonso Patola ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, oke. Silakan bisa keluar dari. Kira aku nggak bisa kak. Ya. Ada Pak Guru. Ada. Kenapa ya coba deh? Hello. Kering itu hanya Andri bisa di sini. Tekan sudah. Yes. Andri nggak mau keluar. Keluar sudah. Boleh keluar. Jangan